Baik, Bapak, Ibu, Akang Ece sekalian, setelah kita mendengarkan sambutan, selanjutnya kita akan mendengarkan kisah inspiratif yang luar biasa dari alumni dan mitra kita. Betul sekali. Nah, siapa di sini yang sudah tidak sabar dan penasaran banget nih sama kisah-kisah inspiratif dari para alumni Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran? Wah, Dikit banget ya, nggak tadi ada baru suara. satu nih Mana Teh. lagi? Ayo, siapa yang penasaran sama kisah inspiratif alumni Fakultas Pertanian Unpad? Nah, Wah, gitu dong. rame. Kalau nggak penasaran mau ngapain terus ke sini ya Kang ya. Betul. Oke, Akang Teh Ece, nih pas aku mau survei dulu ya Aha, Kang ya. boleh Ini Teh. pada semester berapa sih coba? Ada yang semester 1? Semester 1 angkat tangan. Wow, semester 1 banyak sekali ya Teh. Semester baru maba ya. Ini pasti osjurnya disuruh ke sini ya? Ya benar lagi. Ternyata osjurnya disuruh ke sini. Oke, berarti luar biasa nih osjur-osjur di Faperta disuruh menimba ilmu, Betul, disuruh Teh. cari pengalaman dan juga inspirasi ya Kang ya? Yes, betul Oke, banget sekali, disuruh Teh. bikin resume nggak? Oh enggak, jangan ya. Jangan, oke jangan sampai, jangan sampai. Oke. Nah, ada yang semester 3, 3. Semester 3 ada? semester 5. Semester 5. Oh ada Teh tadi Satu. semester 3 Oh di itu, ujung. oh jauh-jauhan ya, nggak Iya, kenal Teh. ya. Semester 7 mungkin? Oh ada Semester juga, 7. ini Oh, pasti iya. udah menyiapkan karir bekerja ya Kang ya. Betul. Oh, iya betul, semoga. Sekalian ikut job fair-nya ya Teh. Betul, Iya. nanti semoga lancar ya dapat info job fair-nya ya Kang ya. Oke. Amin. Kalau semester 9, 9. oh udah kalau lulus, itu ya. nggak Udah ada, lulus Faperta ya, Teh. nggak ada, udah lulus semua. Oke, nah berarti ini rata-rata banyaknya semester 1 Semester ya 1, Kang Teh, ya, betul. oke. Nah tapi buat Akang Ece, adik-adik dong ya berarti. Boleh, Adik-adik yang masih adik-adik. gemes ini, silakan dinikmati dan silakan dimanfaatkan nih kesempatannya untuk mendengarkan kisah inspiratif di sesi pada hari ini. Dan nantinya juga masih ada banyak sekali acara-acara yang luar biasa memotivasi teman-teman untuk terus mengembangkan karir dan juga mengembangkan potensi diri di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran ini ya Kang ya. Oke, nah sebelum kita menuju ke sesi seminarnya gitu, kisah inspiratifnya, Akang Ece, adik-adik ya, Adik-adik. Akang Ece dan adik-adik sekalian di sini, pengen jadi apa sih lulus dari Faperta? Jadi petani, oh itu ada yang mau jadi petani. Jadi ada oke. petani. Petani modern ya, ada lagi yang mau jadi pebisnis gitu? Mau, oh itu ngaco, Wow. banyak. Oke, ada lagi mungkin yang lintas jalur? Yang mau jadi pilot ada? Jauh ya? Bukan ya, Nggak Teh. bisa, nggak Nggak bisa bisa ya, dong. Teh. Pilot ini traktor, nggak dong. Ada lagi? Biar sharing-sharing gitu kan di sini banyak nih ya pebisnis. Betul. Terus ada juga founder ya Yes, kan. Teh. Nah itu ada nggak sih inspirasi lain gitu? Mungkin mau jadi member JKT48? Nah kan bisa tuh lintas Bisa. jurusan. Lintas kan, tapi Bisa. ternyata masih tetap berkontribusi aktif di bidang pertanian tentunya. gitu. Nah, Betul Teh. kalau untuk kisah inspiratif alumni yang akan hadir sekarang, ini mengusung tema Slay Your Dream Career and Fresh Graduate. Nah, ini sebenarnya buat fresh graduate sih. Fresh graduate ya, Iya, Teh? buat fresh graduate sih. Yang maba-maba sih kayaknya dengerin dulu aja. Dengerin aja. Tapi dicatat, dijadikan motivasi ya Betul. sampai nanti sudah memasuki waktu-waktu Untuk lulus, ya Teh. ya Betul. gitu. Oke. Nah, Semoga nanti bisa terpakai ya Teh. betul. Pemateri pada pagi hari ini. Untuk sesi kali ini akan dipandu oleh siapa nih Kang? Baik, sesi kali ini akan dipandu oleh seorang moderator hebat. Beliau merupakan alumni Faperta Unpad dan beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran 2022. Boleh tepuk tangan dulu dong mahasiswa berprestasi. Dan kini beliau sedang menempuh pendidikan magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Luar biasa. Langsung aja Kang. Baik, langsung saja kita sambut Cemaura Zafira Putri STRP. Boleh berikan tepuk tangan untuk moderator kita. Luar biasa Cemaura.
Selamat pagi, Cemaura. Boleh kesini, Cemaura. Silakan. Oke. Ya. Oke, Cemaura sudah siap? Insya Allah sudah Oke, siap. kalau begitu untuk sesi kisah inspirasi alumni ini kita silakan dan kita serahkan ke Cemaura. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Maura Zafira Putri. Saat ini saya aktif menjadi seorang mahasiswa di program studi S2 Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Ya. Selain itu sebelumnya juga saya merupakan alumni dari Fakultas Pertanian Unpad angkatan 2019 dan betul memang pada tahun 2022 saya mendapatkan prestasi sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Pertanian. Baik, merupakan suatu kebanggaan dan juga kebahagiaan bagi saya pribadi diundang ke acara Agri Summit oleh alma mater tercinta untuk berbincang atau memberikan berbagi informasi dengan Akang Ece yang luar biasa hebat dengan beberapa narasumber yang mungkin kisah perjalanan karirnya itu akan banyak menginspirasi kita semua khususnya Akang Ece yang hadir di sini. Kalau tadi saya dengar ada Akang Ece yang masih berkuliah di semester 1, semester 3 ataupun semester 5, itu bukan suatu kesalahan untuk datang ke sini karena terus terang saya memulai karir pertama saya itu saat saya di semester 4. Jadi lebih duluan memulai karir itu akan lebih baik ke depannya. Dan hari ini saya juga senang sekali karena bisa berbincang dengan alumni di hadapan Bapak Dekan terhormat Bapak Medi. Terima kasih Pak. Kemudian juga ada dosen senior dari angkatan 59 ya Pak ya. Itu suatu kebanggaan bagi saya sendiri. Dan langsung aja tanpa berlama-lama kita akan langsung mengundang narasumber kita yang cukup inspiratif. Yang pertama itu ada Kang Krisna Dwi Laksono SP selaku Commercial Unit Lead dari Bayer Crop Science. Kepada Kang Krisna kami undang, silahkan naik ke atas panggung Kang. Ya, boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kang Krisna teman-teman semua. Mangga Kang, di mana bebas. Sehat Kang? Alhamdulillah, seger ya? Akang aja seger ngelihatnya? Oke, tapi nggak cuma satu nih, hari ini kita kedatangan juga narasumber yang cukup luar biasa, seorang entrepreneur dan juga untuk hari ini sebagai ketua pelaksana di acara Agri Summit yang udah disusun sekeren ini ya teman-teman. Langsung aja kita undang Kang Insinyur Lewi Cuaca selaku founder dan presiden dari Lewis Organik. Mangga Kang Lewi. Baik. Mic-nya cuma ada 2 ya? Baik, alhamdulillah. Mangga Kang, boleh? Oh ya. Oke, duh grogi ya teman-teman ya, ada di akang-akang yang keren-keren ini. Santai ya, oke. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih, tapi sebelum kita mulai perbincangan yang serius, oh enggak serius ya. Saya mau nanya dulu, jadi udah berapa tahun yang lalu Kang graduated from alma mater tercinta ini? Berapa tahun yang lalu Kang Krisna, Kang Lewi? 30 tahunan mungkin, Akang? Ini momen yang luar biasa bagi saya. Setelah 15 tahun saya diwisuda di sini dan ini hari kedua saya setelah kemarin saya berada kembali lagi ke sini. Oke, luar biasa ya. Kalau Kang Krisna 15 tahun yang lalu berarti 15 kurang lebih tahun ya. yang lalu. Kalau Kang Lewi Jadi ketahuan umurnya dong. jadi ketahuan umurnya. Sekitar Kita pokoknya ya, Kang. terakhir melakukan reuni akbar, bukan akbar ya, reuni 88. Iya, Itu di 35 tahun ya, 35 tahun. 35 tahun. Oke. Sebenarnya sih pengen disumputin cuma 13. 35 tahun, karena kita 88 masih terus terkoneksi Oke. cukup baik. Nggak kelihatan Kang, mungkin karena ini konsumsi organik ya Kang ya. Nah, itu dia. Itu kuncinya ya. Oke, terus setelah lulus waktu itu Kang graduated dari Unpad, karir pertama yang dipilih saat itu apa Kang? Dari Kang Lewi dulu mungkin boleh? Boleh. Oke, karir pertamanya apa tuh Kang yang dipilih saat Nah, ini itu? ceritanya agak lucu sebenarnya ya. Oke, Pada waktu silakan, kuliah, saya punya satu teman yang ambil jurusan gulma gitu ya. Saya bilang ngapain sih kamu ngurusin rumput gitu kan. Saya sering ngeledekin gitu. Kalau saya ngambil teknologi benih, namanya aja udah teknologi kan. Ngurusin perbenihan. Tiba-tiba pas lulus saya tuh nggak tahu karena masih polos ya. Taunya ada satu perusahaan, perusahaan besar gitu Amerika, multinasional.
main masukin aja. Ternyata saya dapat. Itu adalah Monsanto yang mana produknya adalah racun rumput. Jadi saya diketawain sama teman saya, nah kamu kualat, sekarang kamu urusin rumput. Oke, jadi karir pertama itu di perusahaan multinasional ya Kang ya. Oke, kalau Kang Krisna Kang saat itu karir pertamanya yang dipilih apa Kang? Saya kenal industri agrochemical. Tadi saya cerita sama Kang Andang, saya KKN di Purwakarta tahun ketiga, beliau adalah koordinator KKN-nya. Saya dikasih satu kontak person sama beliau, tolong hubungi nomor ini. Ternyata itu sekarang jadi ketua alumni Fakultas Pertanian kita, Kang Arya Yudas. Luar biasa, ternyata itu nomornya Kang Arya ya Kang Jadi ya. beliau udah sesepuh saya di dunia agrochemical. Sama beliau dulu dikasih nomornya Kang Rudi Suhendi di Purwakarta. Kami janjian di kecamatan, disitulah saat KKN kami bikin penyuluhan. Oke. Ternyata kerja di pestisida itu asik, mengabdi ke petani, yang kita lakukan itu amal baik, memberikan informasi buat kesejahteraan petani, dan kita difasilitasi oleh perusahaan. Disitulah setelah lulus, semua yang saya daftar adalah perusahaan pestisida. Dan alhamdulillah saya keterima dibayar Oke. setelah saya lulus, seperti itu. Jadi total dibayar itu sudah berapa tahun Kang? Saya di industri total 15 tahun. 15 tahun. Ada 2 perusahaan, Bayer, Syngenta, dan kembali lagi ke Bayer. Gitu. Oke. Itu Kang Lewi kan Monsanto itu lebih legend lagi itu company-nya. Lucu juga ya, kita bertemu di sini karena Monsanto udah dibeli Bayer. Bayer. Jadi ini generasi berikutnya, Oke. ini generasi yang lamanya. Oke, keren banget. Jadi Bisa pas. sesuai lah sama angkatannya ya Kang ya kalau gitu. Oke. Terus perjalanannya Kang dari mulai tadi karir pertama, terus kemudian masuk ke Bayer, balik ke Syngenta dulu, kemudian ke Bayer lagi. Seperti apa Kang perjalanannya? Mungkin boleh diceritakan Kang sampai ada di posisi yang sekarang gitu? Aku punya slide, mungkin boleh tampil slide? Boleh, mungkin Kang Ece Panitia boleh dibantu ditampilkan. Boleh ditampilin? Biar kelihatan jurninya Kang Lewi, izin Kang Lewi ya. Oke, kawan-kawan, aku boleh izin berdiri ya. Kayak laki-laki kata Kang Andang harus berdiri, saya ingat dulu diajarin di kampus gitu ya. Ini saya dan salah satu kawan saya, dan saya berdua berada di Bayer. 2004 HPT saya, kawan sebelah saya Kang Dede Sudrajat 2003 HPT, dan kami berdua berada di Bayer. Mungkin next slide boleh. Inilah saya bilang saya agak penuh rasa campur, cukup emosional. Saya di sini di wisuda dan hari ini saya kembali, saya tampilkan foto ini. Saya masih punya foto ini. Kemudian saya dari HPT 2004 dan 15 tahun di industri agriculture, di agrochemical. Saya punya anak 3 dan kalau Akang Ngece yang, saya tinggal di Jakarta, yang suka main bola, saya ngumpulin teman-teman alumni Unpad sejabodetabek untuk main bola sebulan 2-4 kali di Senayan gitu. Jadi kalau itu balap, saya kemarin dapat izin dari Gorjati di Jatinangor, kita ulang tahun yang keempat jalan-jalan nostalgia ke Jatinangor, itu fotonya. Kemudian nextnya mungkin Kang Lewi, izin Kang Lewi. Ini mungkin perjalanan karir yang ditanyakan tadi. Jadi sebelum saya menjelaskan perjalanan karir, saya izin untuk mengenalkan teman-teman Bayer yang hadir di sini. Kita datang cukup lengkap. Jadi kita kedatangan Ibu Laksmi Praswita. Bu Laksmi boleh berdiri Pak Bu Laksmi? Bu Laksmi ini adalah Head of Communication dan Corporate Affairs Bayer. Sebelahnya Bu Ayi, boleh berdiri Bu Ayi? Ya Bu Ayi ini Regulatory Science Manager, dan kita punya alumni angkatan 95 yang sekarang menjadi headnya R&D-nya Bayer, yaitu Kang Feby Aryana. Kang Feby Bayer untuk Research and Development
Sebelahnya Kang Ari untuk riset and development di Sumatera. Di belakang sana yang pakai kerudung yang cantik banget itu Bu Libri sebagai communication corporate manager sama Mas Johan. Jadi kami cukup lengkap datang ke sini untuk mensupport acara dari KAFP. Pertanyaannya di sini mungkin bisa dibaca ya. 2009 saya wisuda bulan Februari di gedung ini. Kemudian bulan Juni 2009 saya resmi bergabung dengan Bayer. Saya ditempatkan ke Sulawesi, kemudian saya dipindah ke Nusa Tenggara, saya dipindah lagi ke Jawa Timur, saya keluar setelah dari Jawa Timur ke Syngenta, kemudian saya kembali lagi ke Bayer, setelah 2 tahun saya keluar ke Sumatera bagian selatan. Kemudian saya ikut seleksi untuk ke Jakarta, saya ke Jakarta dan berbagai role di Jakarta saya ikuti arah perubahan apa yang diperlukan company dari saya sehingga sampai hari ini saya berada di sini. Mohon maaf kalau cukup agak panjang ya gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, teman-teman nanti kalau mau bertanya monggo, itu aja. Thank you. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi boleh untuk perjalanan karirnya Kang Krisna, teman-teman. Oke, Kang, kalau misalkan, boleh saya sebentar ke Kang Krisna dulu ya, Kang Dewi. Kang Krisna, selama perjalanan Akang nih Kang, apa tantangan yang dihadapi untuk bekerja di industri pertanian Kang? Yang paling berat gitu tantangan yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman dan jadi pelajaran untuk kita semua nih kira-kira. Jadi lanjut ke saya dulu nih. Boleh, boleh. Punten, Kang Dewi. Mumpung masih nyambung ya. Boleh lihat lagi, kasih lihat lagi slide saya nggak? Next. Ini contoh multinasional company yang ada di industri. Kemudian next lagi. Next lagi dulu. Lagi. Oh gitu. Oh oke. Ini yang ditanyakan. Bagaimana sih bekerja di perusahaan agrochemical? 15 tahun saya di agrochemical mengawali karir dari jenjang karir yang cukup junior ya. Nggak bisa tiba-tiba saya berada di head office di Jakarta, adik-adik sekalian terutama. Jadi pertama seperti itu. Yang kedua, bagaimana ketika saya dipindah dari Sulawesi, perusahaan butuh saya ke Nusa Tenggara, perusahaan butuh saya ke Jawa Timur, dan kemudian saya di situ diminta untuk ke perusahaan lain gitu ya, dan saya harus kembali karena tidak ada track record yang saya sampaikan jelek, dan kemudian saya ke Sumatera bagian selatan sampai akhirnya di Jakarta ya karena harus punya adaptasi yang cukup kuat dalam berada dimanapun kita ditempatkan gitu ya. Kemudian berada di perusahaan agrochemical itu kayak merasa di kelas akselerasi gitu ya. Kenapa? Kita betul-betul dituntut profesionalismenya semua dengan sistem harus mengikuti yang ada di sana gitu ya. Harus profesional. Dimana pengalaman, tanggung jawab, ilmu pengetahuan kita itu harus dituntut untuk cepat belajar gitu ya. Jadi ini yang saya bisa bagi ketika berada di multinational company gitu ya. Terus yang terakhir di multinational company itu kita full of pressure, sehingga tingkat load pekerjaannya juga cukup tinggi. Kita harus pintar-pintar untuk bisa mengatur antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita juga dengan baik gitu. Jadi kita di perusahaan agrochemical itu ibarat mesin. Selagi kita bisa menghasilkan, mereka akan pacu kita terus.
Tapi kita harus pintar-pintar bagaimana untuk membalancing antara kehidupan pekerjaan dengan keluarga yang ada di rumah. Jadi itu yang bisa saya share. Lanjut atau gimana? Oke, maka Kang kalau misalnya ada yang masih mau diceritakan Begitu, mungkin Kang? dari slide-nya Gak apa-apa. dilanjut aja, nggak apa-apa Kang. Oke Kang, siap Iya. Kang kalau gitu. Lanjut di saya. Saya lanjutin dulu ya. Saya minta waktu 5 menit lagi coba. Kembali. Ya, lagi. Ya, next. Next. Mungkin supaya khususnya adik-adik ya, kalau para suhu-suhu pestisida sudah tahu tentang Bayer, mungkin kita bisa lihat video ya. Bayer itu apa dan Bayer itu seperti apa. Gitu Kang Lewi ya, izin ya lihat video ya. Boleh share videonya, silakan. Boleh tepuk tangan nggak? Saya pengen adik-adik calon penerus bangsa generasi emas 2045 tuh tahu bagaimana pentingnya ketahanan pangan buat kita di masa depan. Dan kita semua yang ada di sini pasti ingin menuju untuk menyongsong ke sana gitu ya. Dan salah satunya adalah kami dari pihak swasta yaitu pihak Bayer yang menyampaikan bagaimana Bayer ke depannya. Mungkin next yuk, ini in global, teman-teman bisa lihat kenapa pentingnya industri agrochemical karena investasinya juga gede, investasi yang diberikan tuh besar sekali dan ada di mana-mana, jadi teman-teman lulus dari sini nggak perlu takut mau kemana gitu ya. Saya kalau ada kemauan dan punya nyali mau keluar Jawa, hayu gitu ya. Banyak lowongan di semua perusahaan agrochemical untuk menyempatkan adik-adik setelah dari Faperta ini mau kemana, itulah yang tadi Kang Dekan sampaikan sama Kang Lewi ya. Ini tuh event buat adik-adik supaya adik-adik tahu gambaran setelah lulus ini akan seperti apa sih lulus dari Faperta. Ini Bayer secara keseluruhan. Ini di Indonesia 67 tahun, kemudian kita punya 3 divisi ya, divisi farmasi, multivitamin, consumer health, dan crop protection. Dan ini pabrik kita ada di Tangerang,
pabriknya bekas company-nya Kang Lewi dulu Monsanto. Kemudian di Surabaya dan di Jalan Raya Bogor di Jakarta. Jadi di Indonesia 67 tahun umurnya. Next. Ini produk-produknya supaya adik-adik agak familiar. Kalau lihat Redoxon itu punya kita dari Susi Multivitamin. Kalau lihat ada yang udah kenal Ambition katanya kemarin itu juga punya kita. Sama kalau lihat Sarelto buat pengencer darah, kalau yang kena COVID dulu itu juga dari Bayer gitu. Nah, Canesten. Siapa yang suka pakai Canesten katanya Kang Arya gitu. Oke. Ini yang menjadi pertanyaan juga dan ini penting buat adik-adik. Apa opportunity dan tantangan bekerja di perusahaan agrochemical dan seeds? Yang pertama, opportunity-nya untuk berkarir di sana kalau kita growth mindset, mau terus keep learning dan mau belajar, pasti bisa tumbuh gitu ya. Saya juga tidak fix mindset, tapi saya growth mindset. Dari junior level sampai saya bisa berada ke Jakarta, saya selalu keep learning untuk bisa belajar ya. Kemudian nggak usah khawatir, investasi perusahaan itu besar karena perusahaan punya menyiapkan pipeline portfolio produk-produk baru itu banyak. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk bisa memberikan kontribusi di organisasi. Kemudian perpindahan karir ya, baik di lokal maupun di internasional. Kalau di multinasional itu sangat terbuka dan kita ketika ada lowongan dimanapun kita dipublish gitu ya. Ketika kita rasa kita capable, kita siap, kita boleh ngedaftar untuk bersaing dengan talent-talent dari negara manapun gitu. Kemudian kalau di perusahaan agrochemical itu performance driven banget gitu ya. Ya mau bagaimanapun ceritanya yang penting perform. Kalau nggak perform ya terima konsekuensinya. Kemudian kita diberikan people development juga di industri. Dan yang paling bagus buat para perempuan, tidak perlu khawatir bahwa pekerjaan ini hanya untuk laki-laki, enggak. Kami Bayer juga sangat membuka untuk memberikan diversity, equality, dan inclusivity untuk teman-teman perempuan dan saat ini banyak sekali teman-teman perempuan yang berkarir di lapangan dengan kami. Jadi ini bukan hanya laki-laki. Bayer berkomitmen global, worldwide untuk bisa melakukan diversity, equality, dan inclusivity. Bahkan teman-teman yang agak berkebutuhan khusus pun kalau bisa kita libatkan untuk bisa bergabung dengan perusahaan kita. Challenge-nya pasti banyak ya. Kadang kita pengennya tuh kalau sekarang lebih gede gitu ya. Mau masuk entry level langsung pengen jadi posisi tinggi gitu ya. Saya juga dari bawah gitu ya. Jadi yuk kita perform dulu yang benar. Jangan langsung pengen ke atas. Kompetisinya kencang di sana, baik antar universitas, talent-talent yang masuk. Kemudian organisasinya sangat dinamis dan butuh skill set dan tadi ya work life balance itu sangat diperlukan. Ini penting, tolong dicatat. Ini slide yang menurut saya cukup penting dan ini komitmen saya ke fakultas. Komitmen saya dan Kang Febi dan teman-teman Bayer ke alma mater saya, ke KFP. Saya sudah berdiskusi semalam dengan Kang Febi dan saya menampilkan slide ini. Kita akan sangat dengan terbuka menerima program magang bagi adik-adik yang ingin tertarik magang di Bayer Indonesia. Bagi yang semester 5 ke atas, monggo silakan mangga dilihat. Tinggal surat dari Pak Dekan, dari universitas, masukkan CV-nya, kemudian emailnya Kang Febi, ada email saya juga di sini, saya cantumkan. Nanti kita akan diskusi apakah teman-teman mau ke research station kami yang ada di Klaten, Jawa Tengah, atau
mau ke lapangan dengan saya, dengan Kang Dede, mau ke Sumatera, mau kemana, nanti kita bisa set gitu. Dan Bu Ayi pun butuh trial-trial untuk produk-produk yang akan diluncurkan juga gitu. Jadi Akang Ece pengajar ini saya sampaikan Kang Arya ya. Jadi kalau ada yang mau magang silakan ikuti prosesnya seperti ini gitu. Itu aja. Oke, terakhir mungkin dari saya atas nama Bayer Indonesia, atas nama KAFP sebagai salah satu alumni, saya mengucapkan terima kasih Kang Lewi kepada Ketua Panitia kebetulan di sini, Kang Arya sebagai KAFP dan senior-senior saya, Kang Ece pengajar, semua adik-adik mahasiswa dan juga semua rekan-rekan swasta, teman-teman pabrikan, BUMN yang hadir. Thank you atas supportnya buat Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget. Gak apa-apa Kang. Jadi kita dapat banyak nih. Tadi ditanya tantangan, dijawab, kemudian ada alur yang kerja di sana dan kita jadi ditawarin untuk magang di sana. Jadi buat Akang Ece yang masih masuk semester 5 atau mungkin semester 6 berminat untuk bergabung bekerja sama Kang Krisna nih, boleh dikasih kesempatan untuk magang. Nanti memangnya diikutin alurnya, mungkin ditanya ke dosen-dosennya Kang ya, seperti apa alurnya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang pekerjaan di industri, sekarang kita mau belajar menjadi seorang pengusaha nih Kang. Nah kalau tadi ceritanya Kang Lewi awalnya tetap kerja di industri dulu, tiba-tiba sekarang memilih jadi yang menciptakan lapangan pekerjaannya nih Kang. Nah seperti apa tuh Kang perjalanannya Kang Lewi sampai akhirnya punya Kang Lewis Organik ini Kang? Boleh diceritakan mungkin? Oke, terima kasih. Nah, ini menarik juga ya. Perjalanannya kurang lebih sama seperti Kang Krisna ya. Diawali juga dengan dari level bawah lah ya. Mungkin Kang Ece kenal dengan marketing eksekutif, istilahnya apakah di bagian marketing ataupun sales ya. Pertama kali saya ditempatkan bahkan di Kalimantan Timur, itu masih unyu-unyu banget tuh. Suruh masuk ke hutan Kalimantan Timur. Mengelola bukan hanya perkebunan tapi ada juga yang waktu itu namanya HTI, Hutan Tanaman Industri. Jadi saya dipersilakan masuk ke hutan, ke pater setengah hari gitu ya. Mobilnya kejeblok, tunggu sampai kering baru bisa jalan lagi. Saya berkiprah di Kalimantan Timur 1,5 tahun, lalu dipindah ke Medan 1,5 tahun juga, jadi tepat 3 tahun, lalu langsung dipanggil ke Jakarta sebagai Product Development Manager. Saya rasa pas lah ya. 3 tahun sebelum jadi manajer udah jadi sebelum jadi sales manager jadi product development manager. Lalu di Jakarta sekitar 2 tahun, saat itu sangat menarik sekali karena Monsanto pada saat post generiknya, post patennya, dia berusaha mengembangkan berbagai macam bisnis, mencoba mendiversifikasi bisnis. Salah satunya Monsanto berusaha untuk membangun industri kehutanan karena di Indonesia ataupun di luar forestry sangat menarik sehingga Monsanto membuat suatu JV ya, joint venture dengan satu perusahaan di Australia waktu itu. Nah ini dia adik-adik sekalian, kenapa saya kepilih ngurusin JV itu karena dari sekian banyak karyawan eksekutif ataupun manajer dilihat saya yang paling cukup fasih berbahasa Inggris karena joint venture ini dengan salah satu perusahaan Australia yang namanya Bioforestry Company gitu ya. Dia menggunakan biotech untuk mengembangkan teknologi kehutanannya. Nah, jadi itu merupakan suatu privilege ya. Jadi adik-adik sekarang mungkin lebih mudah lah ya akses untuk belajar bahasa Inggris, mempraktis, melatih bahasa Inggrisnya pasti akan lebih mudah lagi. Saya harapkan itu bisa menjadi satu bekal utama. Nah pada saat itu saya kepilih karena itu. Hanya sekedar itu ya, selain itu prestasi sih. Nah tetapi melanjutkan lagi di bidang forestry, jadi saya cukup banyak sebenarnya bisa belajar pengalamannya. Selain daripada chemical, lalu saya belajar tentang biotechnology, lalu saya belajar tentang forestry. Lalu perusahaan tersebut sempat tidak begitu maju. Karena forestry di Indonesia itu selalu labil, berubah-ubah. Sehingga saya coba ahli fungsikan laboratorium
kultur jaringan karena kita waktu itu juga running dengan kultur jaringan, tissue culture yang bisa memproduksi 20 juta bibit dan saya coba carikan alternatif pasar baru yaitu horticulture di mana kita memproduksi bibit bunga dari Belanda, dari Australia, new variety dari breedernya langsung, nggak boleh disebar di Indonesia tapi kita harus kirim balik ke sana. Nah itu dia juga, akhirnya saya belajar juga tentang floriculture, industri tanaman hias dan lainnya. Nah yang menariknya adalah pada saat umur 40, nah ini dia ya, saya memutuskan berhenti kerja. 40 tahun, cukup terlambat ya. Tetapi saya dengar orang katakan life begin at 40. Iya, jadi saya pengen buktikan, bener gak sih life begin at 40? Ya udah, pokoknya saya mau berhenti karena udah jenuh sebagai profesional. Pengen challenge diri saya 1 tahun berkutek cari segala macam lah istilahnya, saya backpacking, saya traveling, berusaha mencari inspirasi apa yang pas. Nah ditemukanlah dengan satu bisnis organik ini. Gitu. Jadi kadang-kadang at a certain point kita harus berani memutuskan kapan the right time untuk apakah lanjut kita memang berbakat as a professional atau kita memang bisa rasanya udah cukup, saya mau pengen yang lain gitu ya. Nah itu perlu benar-benar suatu tekad bulat. Jangan sampai kita terus melanjutkan as a professional, tapi kita tetap mengeluh tentang atasannya, tentang apa pekerjaannya. Jadi itu malah menjadi toksik. Toksik bukan bagi perusahaan, tetapi juga toksik bagi diri kita sendiri. Karena kita menjejali makian, kekesalan di dalam diri kita sendiri. Itu yang saya pengen sampaikan ke adik-adik. Harus berani mengambil tindakan, jangan sampai kalau saya selalu harus melihat bahwa oke, perusahaan melihat saya toksik, tapi bagi saya mungkin perusahaan ini juga toksik bagi saya gitu. Jadi saya harus menentukan what is the best for you gitu ya. Jadi begitu saya mengambil tindakan pada saat 40 tahun dan ditemukan dengan organik ini dan bagi saya ini wow, hebat banget gitu loh. Ada petani organik yang sudah disertifikasi oleh badan internasional dan yang ternyata yang banyak terlibat adalah pihak asing. Yang interest gitu ya, yang menemukan orang asing, yang memproses orang asing dan yang membeli orang asing. Nah di situ saya lebih terchallenge lagi, wah di mana nih orang Indonesianya gitu ya. Jadi di situ saya sangat bersyukur bisa mengambil bagian daripada organic movement yang ada di dunia dan saya bisa berperan aktif mensuplai produk-produk organik dari petani Indonesia ke dunia. Oke, menarik banget ya teman-teman. Jadi kalau tadi Kang Krisna ngebisikin katanya katanya kalau anak zaman sekarang Kang di perusahaan ngerasa toksik tapi nggak keluar-keluar katanya bertahan aja terus gitu Kang. Itu kayak Kang Krisna lagi ngomongin saya sih. Oke, nah Kang gimana Kang caranya meyakinkan waktu itu pas saat mau memutuskan keluar mungkin dari pihak keluarga atau mungkin teman-teman terdekat banyak kenapa jangan keluar gitu Kang. Nah terus gimana Kang caranya meyakinkan bahwa enggak kok jadi pengusaha pertanian juga gue bakal sukses gitu Kang. Gimana Kang waktu itu saat itu meyakinkan orang-orang terdekat? Oke ini juga menarik ya. Jadi memang tabungan itu dia. Pada saat jadi profesional itu ada saat yang enak. Dimana kita tadi terbuai ya. Semua all the facility you get it. Maksudnya mau kemana aja dibayarin, mau belajarin. Tapi jangan lupa kita coba sisihkan. Apalagi kita punya suatu planning tertentu. Dan juga bekerja di perusahaan yang baik itu rewardnya bagus. Dan pada saat kita berhenti itu juga mendapatkan reward yang bagus gitu ya. Nah itu dia makanya adik-adik siapkan diri kalian, challenge diri kalian. Usahakan untuk join ke perusahaan yang sebaik mungkin karena rewardnya bagus sekali ya. Dia seperti buyer ya, udah pasti ya. Jadi saya masih mempunyai cadangan dan kita berdiskusi. Saya bilang kalau saya tidak kerja 1 tahun gimana? Ya nggak apa-apa, paling gantian lah ya namanya suami istri kan. Oke aku yang backup untuk yang ini kamu yang itu. Ya, oke, akhirnya kita sama-sama men-challenge ya itu dia akhirnya dapat. Oke, luar biasa ya Pak. Dia tabungan itu memang penting boleh ya. sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Lewi teman-teman, Akang Ece. Oke, Akang Ece panitia mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman boleh? Masih ada waktu? Molor dikit boleh lah ya. Oke. Boleh, masih aman ya? 1 pertanyaan mungkin? Oke. Akang Ece mungkin masih ada yang penasaran nih yang tadi belum ditanyakan sama Maura. Akang Ece ada yang mau ditanyakan kepada Kang Lewi ataupun Kang Krisna mungkin mangga 1 orang. Oke, kita tunggu dulu ya biar adil ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, Akang boleh silahkan, maaf ya. Oke, boleh Kang maju ke depan aja atau mungkin ada Kang Ece yang sudah menyiapkan mikrofonnya? Oke, kalau enggak kesini aja Kang, nggak apa-apa Kang. Kayaknya saya nggak asing sama Akangnya nih, sering ngisi acara bareng kita ya Kang ya. Oke, mangga sini aja, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu dan juga Akang Ece semuanya, Kang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidik Abdul Syakur. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian angkatan 2021, tepatnya di semester 7 dari Himpunan Klinik Tanaman. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Kang Krisna dan juga Kang Lewi untuk pemateriannya yang luar biasa. Nah, di sini sebenarnya saya lebih ke pengen curhat sekaligus minta ini sih, minta arahan gitu ya. Yang dimana di semester 7 ini atau menapaki semester akhir cukup kebingungan gitu ya, gundah gulana lah istilahnya gitu. Dalam bidang pertanian ini yang mana banyak stigma-stigma masyarakat gitu, ataupun saya kembali ke desa aja, pertanian tuh udah nggak eksis di desa saya gitu. Udah kayak banyak orang-orang mulai berkarir dan lain-lain gitu. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan gimana gitu ya biar memperkuat hati saya, apa yang menjadi motivasi gitu dari Akang dan juga hal konkret yang harus disiapkan untuk bisa bergerak dan juga eksis dalam bidang pertanian gitu. Baik itu dalam karir maupun dalam wirausaha. Terima kasih Kang. Oke, terima kasih Kang Sidik. Nah, kebetulan Kang Sidik ini dari program studi Agroteknopreneur Kang. Jadi Agroteknopreneur ini memang goalsnya selain menemukan pekerjaan, kita juga harus dituntut untuk menciptakan pekerjaan juga Kang. Jadi boleh ini di cover ya? Iya jawabannya. Mangga, boleh mau siapa dulu yang menjawab? Kang Lewi? Mangga. Oke. Ya. Nah itu dia ya. Jadi sebenarnya challenge ini bukan hanya siapa tadi namanya Kang siapa? Kang Sidik aja yang hadapi, sebenarnya banyak orang. Banyak orang mempertanyakan pertanian itu generasi berikutnya gimana. Nah kalau bagi saya kita harus merubah wawasan pikir kita. Pertanian is not about farming. Ya, pertanian itu bukan hanya tentang budidaya, petani dan petani. Tetapi pertanian itu hilirisasinya panjang sekali. Ini yang kadang-kadang kita sebagai orang yang sudah lulusan, yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan, sudah lulus tetapi belum bisa berkembang wawasan pikirnya. Jadi kita hanya berpikir tentang produk, bagaimana memproduce-nya. Tetapi Indonesia ini kita sangat lack of processing. Bagaimana kita bisa mengedit value daripada produk itu, kita proses sehingga bisa menjadi produk yang siap dikonsumsi dan mempunyai added value yang lebih tinggi. Adik sekalian jangan berkecil hati, even in the worst case, kalaupun petani Indonesia udah nggak bisa produksi sesuatu dan kamu punya kebutuhan terhadap bahan baku tertentu, kita masih bisa import. Ya kan? Kenapa kita selalu dijadikan sourcing country terus? Tapi kalau kita mempunyai industri pertanian yang bagus, yang baik, bahkan kita bisa import bahan bakunya. Kita sudah import coklat, bisa menjadi berbagai macam produk di Mayora. Itu adalah produk pertanian gitu ya. Jadi jangan khawatir tentang pertanian ini, petani udah nggak ada, apakah saya harus jadi petani lagi? Enggak harus gitu loh. Saya bisa perlihatkan slide-slide di produk saya kalau bisa ditampilkan, bagaimana kita bisa mencoba mengedit value dari produk kita. Jangan sampai orang dari sana buyer datang ke stand Pavilion Indonesia hanya sebagai di branding sourcing country terus gitu ya. Tapi sekarang kita sudah bisa menampilkan berbagai bentuk produk. Misalnya kalau misalnya dari gula kelapa kita ya, ini cashew nut kita juga, kacang kita juga kita produksi udah lebih diolah dan bisa dilihat di stand Lewis Organic. Ini juga kita punya canary nuts, ini punya lemongrass. Lemongrass ini juga bahkan kalau bisa adik-adik kalian belajar bagaimana meraciknya, bisa menjadi perfume. Sekarang ada satu perusahaan, satu brand yang dipromote sama Menteri Kemenkop kemarin, Humans. Di mana adik-adik anak-anak muda itu mengambil dan meracik seluruh essential oil yang ada di Indonesia. Essential oil itu asalnya dari mana? Lemongrass dari mana? Dari petani yang disuling. Lalu melati dari mana? Petani menanam dan disuling. Lalu adik-adik kalian sekarang ini mempunyai ide bagaimana meraciknya, belajar. Tingkatkan rasa ingin tahu kalian.
tingkatkan curiosity kalian. Itu yang sangat sedikit sekali di Indonesia ini kita anak-anak muda rasa ingin tahunya tuh sedikit sekali. Mungkin karena culture kita ya, dulu kalau sering nanya sama orang tua udah diam-diam jangan berisik gitu ya. Dan kan orang bule itu anak kecilnya tuh kayaknya udah wah semeraut apa aja ditanyain tapi didiamin aja ya. Tetapi itu kita harus, ayo kita bangkitkan, kita hilangkan, kita perangi, kita fight. Tingkatkan rasa ingin tahu kita sehingga kita mulai searching. Kita lihat, saya tertarik ini. Kenapa bisa begini? Apa saja yang diperlukan? Kontennya apa? Prosesnya bagaimana? Sehingga itu semua bisa, gambarnya ini terus nggak ada gambar lain ya. Ya udah nanti langsung ke stand aja ya. Sehingga itu semua bisa meningkatkan daya imajinasi kalian. Tadi sempat di tagline-nya ada tentang imajinasi. Kita perlu berimajinasi. Setuju Kang Arya? Ya. Mungkin dari situ, dari saya segitu aja supaya cukup juga nih Kang Krisna berbagi ya. Oke, belum cukup sebenarnya. Thank you. Dari saya yang tadi saya sampaikan juga ada keep learning ya, keep learning. Bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya motivasi itu yang pertama paling bisa ya dari diri sendiri gitu. Nggak ada motivasi itu, motivator paling 10%, training 20% gitu ya. Begitu pulang ke rumah hilang lagi sudah gitu. Jadi ya motivasi terkuat dari diri sendiri. Kemudian yang kedua bertanya kepada diri sendiri kapan terakhir waktu kita belajar. Mengupgrade diri gitu ya. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kapan terakhir waktu kita belajar. Mengupgrade diri itu banyak. Cari informasi, googling, baca buku itu mengupgrade diri gitu ya. Dan tadi growth mindset. Keep learning, keep doing dan lain-lain. Yang terkait pertanian yang setuju dengan Kang Lewi, saya pertanian itu hulu sampai hilir ya. Dan bukan hanya padi, sayur, ada plantation di sana. Mau jadi off taker juga boleh. Mau buka toko, jadi channel partner, jadi retailer, jualan benih juga boleh. Jualan pestisida juga boleh. Mau jadi pengepul juga boleh. Tidak harus jadi petani gitu. Sektornya hulu sampai hilirnya tuh banyak. Dan valid point sekali yang Kang Lewi sampaikan seperti itu. Itu aja tambahan dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Kang Lewi, Kang Krisna untuk jawabannya. Gimana Kang Sidik, sudah terjawab? Oke, nanti kalau misalnya belum terjawab boleh Akang Ece langsung samperin aja di standnya Lewis Organik, ada di sebelah kanan. Dan untuk standnya Bayer itu ada di sebelah kiri di belakang Akang Ece. Jadi nanti Akang Ece yang saat ini mau apply CV ya Kang ya, atau mau nanya-nanya boleh langsung datang ke standnya Bayer ya teman-teman. Oke, itu aja mungkin. Ada satu closing statement yang bisa saya ambil mungkin ya Kang sebelum kita tutup. Izinkan saya mengutarakan ini untuk teman-teman. Jadi yang saya ambil dari Kang Lewis dan juga Kang Krisna ini bahwa kesuksesan itu bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan sebuah perjalanan menghadapi tantangan, memanfaatkan kesempatan dan juga membangun inovasi dari sebuah inspirasi. Gitu mungkin teman-teman untuk talk show hari ini lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih Kang Lewi, terima kasih Kang Krisna. Gimana? Boleh? Oh enggak, ada tambahan silahkan. Oke. Saya tambahkan bahwa dari kami Lewis Organik juga menerima Akang Ece alumni untuk belajar bersama. Kami juga menerima internship bagi Akang Ece semua, tapi terutama kita pengen ajarkan tentang satu hal, bukan hanya tentang organik, tetapi tentang food safety. Karena food safety standard sekarang sangat penting. Di belakang kebetulan ada Kang Muhammad Didi Rasyadi. Itu angkatan 2010, lulusan dari Fakultas Perjajaran juga, Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Nah, Akang Ece nanti bisa belajar bagaimana complicatednya food safety untuk supaya standar keamanan pangan kita bisa masuk ke market internasional. Oke, Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman Akang Ece. Ya mungkin itu saja untuk talk show hari ini. Teman-teman nanti untuk informasi lebih lengkapnya boleh langsung tanya ke stand-nya ya. Kalau gitu mangga Maura Zafira Putri kembalikan lagi kepada MC. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ce Maura selaku moderator dan Bapak Krisna Dwi Laksono SP serta Bapak Insinyur Lewi Cuaca, tentunya atas segala pengalaman dan cerita yang telah dibagikan. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan plakat dan cenderamata kepada moderator dan pembicara yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas Pertanian. Untuk itu dengan hormat kami undang Dr. Insinyur Medi Rahmadi MP untuk maju ke panggung.
Selanjutnya turut kami undang kepada Profesor Betty untuk naik ke atas panggung. Dan ikut menyerahkan plakat beserta cindramata dari Agri Summit 2024 kepada para narasumber dan moderator kita pada hari ini. Baik, berikan tepuk tangan kepada para narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak atas ilmu dan juga motivasi yang luar biasa ya, Betul, Kang Raihan Teh. ya. Baik, selanjutnya pemberian plakat dan juga cindramata kepada moderator kita pada sesi kisah inspiratif alumni yaitu Cemaura Zafira Putri. Baik, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama kepada para tim fotografi. Silakan untuk mengatur posisi. Baik, kami undang juga Bapak Kang Arya Yudas untuk naik dan melakukan sesi foto bersama dengan para narasumber dan moderator kita pada hari ini. Baik, untuk sesi foto bersama akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi bisa ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, boleh beri tepuk tangan yang luar biasa untuk narasumber dan juga moderator kita pada hari ini. Untuk itu kepada Ibu Betty, Pak Dekan Cemaura dan Akang narasumber dan Pak Lewi dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya.